Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita lanjutkan pelajaran P.A.I.Dar Syafi'i, pelajaran 8 tentang penyakit hasad. Silakan dibuka halaman 43. Apakah hasad itu? Hasad secara bahasa berarti dengki dan iri hati. Ia merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Hasad ini termasuk salah satu penyakit hati. B. Sikap manusia terhadap karunia Allah. Ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah Ta'ala, pasti akan muncul dalam benaknya salah satu dari 3 kemungkinan berikut ini. 1. Senang dan bersyukur. Ada manusia yang merasa senang ketika mengetahui ada saudaranya yang mendapatkan karunia dari Allah. Ia pun mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam karunia itu sehingga mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Sifat ini merupakan akhlak yang sangat terpuji. 2. Berharap mendapat kebaikan serupa. Ada pula manusia yang berharap agar mendapatkan kebaikan dan karunia yang sama seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Sikap ini dibolehkan selama tidak diiringi kebencian kepada saudaranya itu. Sikap ghibthah yang diperbolehkan adalah pada 2 orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu seperti Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. 3. Hasad. Ada pula tipe manusia yang berharap mendapatkan karunia seperti yang didapatkan saudaranya. Namun, ia juga berharap agar karunia itu dicabut dari saudaranya tersebut. Hatinya sangat benci terhadap orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Bahkan, ia berusaha agar orang lain pun ikut membenci orang itu. Banyak cara yang dilakukannya, mulai dari menyebarluaskan berita dusta tentang saudaranya, hingga mencelanya di hadapan orang lain. Orang yang memiliki sifat seperti ini harus segera bertobat kepada Allah. C. Penyebab hasad. 1. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Hasad selalu muncul karena masalah-masalah keduniaan seperti kekayaan, penampilan, kemasyhuran, pengaruh dalam masyarakat, dan yang sejenisnya dengan itu. 2. Kiber atau sombong. Hasad akan muncul di dalam hati tatkala seseorang merasa bahwa hanya dirinya lah yang pantas dan berhak mendapatkan karunia Allah itu. 3. Bakhil yang berlebihan. Sifat bakhil sangat lekat dengan penyakit hasad. Orang yang bakhil tidak suka melihat orang lain berbahagia, padahal seharusnya ia mau berbagi dengan sesama. 4. Tidak pandai bersyukur. Orang yang hasad hanya pandai melihat nikmat dan karunia yang diperoleh orang lain, tetapi dia lupa bahwa Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia yang melimpah kepada dirinya. 5. Tidak beriman kepada qada dan qadar. Orang yang hasad berarti mencela Allah, seakan-akan menurutnya Allah itu tidak bijaksana dan salah dalam membagi karunia-Nya. Hal ini dapat menjerumuskan ke dalam kekufuran terhadap qada dan qadar. Bahaya sifat hasad. Orang yang dihinggapi penyakit hasad sebenarnya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Sebab ketika orang lain berbahagia, dia justru membakar hatinya dengan api kebencian. Dan di akhirat nanti, api kebencian ini akan diganti oleh Allah dengan api neraka yang panasnya berjuta kali lipat. Selain itu, hasad juga berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Ukhuwah atau persaudaraan dan kasih sayang yang terjalin antara sesama kaum muslimin dapat retak atau bahkan putus disebabkan oleh hasad. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya tidak membiarkan hatinya diracuni oleh setan dengan penyakit hasad yang berbahaya ini. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, hati-hati kalian dari sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api melalap kayu bakar. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.